Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam diskusi kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih telah berkenan hadir pada diskusi kali ini. Saya Pina Nur Anissa, Prodi PAI dari kelas 1D, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pancasila akan memaparkan mengenai teori terbentuknya negara. Teori terbentuknya negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat. Negara juga dipahami sebagai sebuah organisasi manusia atau kumpulan individu yang berada di bawah pemerintah yang sama. Baik, menurut para ahli, teori terbentuknya negara ada 4. Yang pertama yaitu teori kekuasaan. Nah, menurut para ahli, negara dapat terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan ekonomi dan fisik. Dengan adanya kekuasaan, maka terbentuk negara. Yang kedua adalah teori hukum alam. Nah, teori ini menyatakan bahwa negara tercipta karena adanya kehendak alam. Dilansir dalam kompas.com, Thomas Aquinas menyatakan bahwa pembentukan dan keberadaan negara tidak dapat terlepas dari hukum alam. Hal ini dikarenakan manusia harus hidup saling berdampingan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara hukum alam. Di samping itu, manusia merupakan makhluk politis dan sosial, sehingga perlu mendirikan komunitas untuk menyumbangkan ide pikiran dan mengeluarkan pendapatnya. Kemudian yang ketiga adalah teori ketuhanan. Menurut Predikus Julius Thal mengungkapkan bila negara dapat tumbuh secara perlahan. Hal ini dapat bermula dari keluarga, bangsa menjadi suatu negara. Pada teori ketuhanan meyakini suatu negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Umumnya negara yang terbentuk karena kedaulatan. Salah satu contoh negara yang menganut teori ketuhanan adalah negara Inggris. Kemudian yang terakhir adalah teori perjanjian masyarakat. Teori keempat terbentuknya negara adalah teori perjanjian masyarakat. Nah, teori ini juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya bahwa suatu negara terbentuk karena perjanjian antar masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ibu sekalian ada pertanyaan atau ada sanggahan ataupun ada yang mau menambahkan. Oke, izin bertanya. Ya, silakan Bu. Apakah teori ketuhanan bisa menjadi salah satu teori terbentuknya negara? Terima kasih. Ya, sama. Ditampung dulu apa langsung dijawab? Ditampung dulu aja, Bu. Saya ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi beberapa teori yang disebutkan, yang pertama kekuasaan, hukum, teori ketuhanan dan perjanjian masyarakat. Ya. Yang pertama ada teori kekuasaan ya. Ya. Ya sebenarnya apa sih tujuan dari penggunaan kekuasaan oleh negara itu? Baik, Bu. Ya, terima kasih. Mau lanjut apa jawab dulu? Baik, yang pertanyaan nomor 1, apakah mengapa teori ketuhanan bisa jadi
jadi salah satu teori itu ya, Ya, terbentuknya negara. terbentuknya suatu negara. Iya, di sini tadi dijelaskan kenapa. Ini juga menurut salah satu ahli ya. Negara dapat tumbuh secara perlahan, hal ini dapat bermula dari karena teori ini meyakini suatu negara terbentuk dikarenakan kehendak Tuhan. Umumnya negara yang terbentuk karena kedaulatan, salah satu contoh negara yang tadi kan negara Inggris ya. Jadi mungkin dalam katanya emang beda, tapi dalam arti maknanya ya tujuan dan maknanya ke sana, ke arah sana, kekuasaan tertinggi. Boleh nambahan ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Teori ketuhanan adalah teori ini meyakini jika suatu negara terbentuknya negara lebih karena kehendak Tuhan dibanding perjuangan maupun revolusi. Begitu menurut saya. Kalau kedaulatan tadi apa, Pin? Kedaulatan itu artinya kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah. Berarti artinya hampir sama ya? Iya. Berarti artinya sama. Ada lagi? Satu lagi tadi tentang kekuasaan tertinggi gitu kan, kalau saya baca di sini menurut KB, kekuasaan yang tertinggi itu terletak pada hukum yang bersumber pada kesadaran hukum setiap orang dan hak-haknya asasi yang bersumber pada kesadaran hukum rakyat itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada negara. Jadi tetap semua itu ada di tangan rakyat. Nah, bagaimana kalau kekuasaan hukum yang tertinggi itu, pendapat Ibu Vina itu bagaimana? Baik, saya juga berpendapat atau setuju dengan pendapat itu karena sependapat. Karena memang kan di Indonesia ini sistemnya demokrasi yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Otomatis jadi emang kekuasaan tertinggi itu emang di rakyat. Udah, Bu? Ya, cukup. Baiklah Ibu, terima kasih atas diskusinya dan sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Mau dimaafkan karena saya juga masih belajar Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi ini terbentuk karena keyakinan masyarakatnya. Tuh. Mungkin barangkali ibu-ibu ada yang mau menambahkan tentang pemaparan ketuhanan ini, teori ketuhanan. Udah cukup. Udah cukup. Iya. Dilanjutkan untuk pertanyaan kedua. Dari tujuan dari penggunaan kekuasaan itu ya, Bu? Iya. Sebenarnya tujuan penggunaan kekuasaan oleh negara itu apa? Iya, jadi adanya kekuasaan maka terbentuklah negara oleh satu kelompok yang paling kuat. Jadi kekuasaan itu dapat menjadi satu kelompok yang paling kuat sih, Bu. Kalau di sini sih. Jadi tujuannya supaya kuat mungkin itu. Boleh tahu kuat apa maksudnya kuat? Dari segi seperti kekuasaan politik kan bisa. Jadi seperti partai-partai kan punya kekuasaan Ibu. Iya. Jadi semakin banyak kualitatifnya semakin kuat. Kuantitatif maksudnya. Jadi semakin kuat. Lanjut pertanyaan berikutnya ya, boleh ya? Oke Bu, silakan. Ini dulu deh, nanti udah nyambungnya. Dari yang kedua adalah teori tentang ketuhanan ya.
yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya saya baca teori ketuhanan dan tentang kedaulatan Tuhan. Sebenarnya apa bedanya dari teori ketuhanan dan kedaulatan Tuhan itu? Bedanya apa? Bedanya Ibu. Ibu lupa pertanyaan. Baik, bentar ya, Bu. Kita artikan dulu ya Bu, apa itu kedaulatan di sini. Menurut KBBI 5, kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi atas pemerintahan, maaf Bu, negara, daerah, dan sebagainya. Nah, negara itu telah lama diakui oleh dunia internasional. Jadi intinya kedaulatan juga adalah kekuasaan tertinggi.